video langsung ini. Ini? Ya, itu Dan sudah di video tadi ya? Iya, dia tidak video tadi. Oh sudah di video di sini? Iya. Baru. Waktu tadi ini belum. Oh iya. Ini. Tapi masih. Ya. Dompet gua mau dia dulu. Jadi pas nggak di sini. Iya. Boleh silakan. Bisa semua ini. Udah saja ya. Mau diambil gambar aja, Pak? Iya, dokumen. Oke. Jalan ke, Bang. Ya. Wah, luar biasa ini. Dibagi kembali dulu. Nah, Satu. Di satu kursi dulu. Nah, Sini kalau- Iya, ada kursi. di depan ya. Ayo. Viralkan ini ya, teman-teman se-Indonesia. Viralkan. Wah, ini saya mau di bandara sudah ketat begini luar biasa. Tapi tinggal metal detektornya yang pintu masuk. Tidak ada kok itu. Ya, kayak beliau tadi sudah jelaskan bahwa biar Pak Kalapas menyimpan juga kloter HP-nya sebenarnya. Karena saya diam-diam dia nggak tahu tujuan saya masuk. Sengaja Pak, saya nggak beritahu tujuan. Iya, betul, Pak. Bila mau Dan wawancara. saya mau uji memang, gue takut di bawah, Pak. Oh, Saya uji. ya. Dan saya perlihatkan juga mau antri. Sengaja wawancara beliau Pak karena saya dapat tugas, beliau dapat wilayah bebas korupsi. Saya sekjen Jakarta ya. Kita mengira. Oh iya. Kalau begitu Ruangan tadi isi. nyambungan aja. Ya, di Ya. ya. Disambungan di fotonya video. Ini ruangan ibu. Ya, sudah. Kan harus ini, Bang. Oh. Ya. Luar biasa. Ini kamar lansia disabilitas. Artinya mereka di sini yang sudah lansia, apa semua. Ini kan berbasis sama kita buatkan. Ini narkoba juga. Pokoknya kasus umum di sini. Yang penting tidak menunda lagi dia punya kehidupan yang seperti yang lain. Dia boleh beraktivitas. Ini dalam rangka tugas. Iya, tugas saya memang kita BNN sama Lapas ya dari 2015 kita program rehab Lapas. Kebetulan saya ditugaskan sama Pak Kepala sebagai konselornya di sini. Jadi saya harus setiap kegiatan rehab kita harus dampingi. Kita di sini juga ada rehab Lapas. Apa pendapat Ibu dari BNN terhadap pengunjung yang mau masuk di ketat? Wah, sangat ketat. Kita pun lagi karena pada saat awal kita belum bisa tugas, kita juga bisa. Di sini sangat ketat dan pelaksanaannya juga mulai dari petugasnya sampai mungkin warga binaannya kita sudah uji sudah tahun 2016 hasil ujinya juga negatif. Jadi di sini kalau info tentang lapas ada narkoba di sini tidak ada. Karena kami yang komitmen kami yang tes urin negatif. Apa komentar Ibu terhadap Pak Kalapas kita ini mendapatkan reward dari pemerintah dari PBK wilayah bebas dari korupsi? Karena ini penghargaan yang sangat luar biasa dari Republik ini, tidak mudah mendapatkan, bahkan orang mau pakai uang pun juga tidak mudah. Kalau saya memang sudah sepatutnya memang Pak Lukman ini mendapatkan penghargaan tersebut karena memang dia sudah sangat komitmen. Kami melihat langsung cara bekerjanya dia, cara dia memimpin sebagai bawahan, dia juga cukup ramah dengan PBP, tidak ada yang dibedakan. Maksudnya memang dia sangat mengayomi. Ya, terima kasih saudara. Ini tanpa settingan, benar-benar hanya Allah yang setting. Kami tidak menduga dan tidak ada upaya dan tidak ada komunikasi dari aparat dari BNN yang selama ini juga kita bermitra dengan beliau. Kita banyak berapresiasi terhadap kinerja BNN yang selama ini. Dan beliau tiba-tiba ada di lapas ketika kita berkunjung untuk membuktikan kenapa Pak Kalapas kita mendapatkan prestasi, mendapatkan reward dari wilayah bebas korupsi. Karena itu adalah betul-betul penghargaan yang sungguh luar biasa, adalah penghargaan puncak di kita di Pegiat Anti Korupsi. Mudah-mudahan KPK dan Mata Najwa nanti bisa memperhatikan beliau. Ya, mirip sekali. Anak-anak bermain di sini.
Jadi orang tuanya berkomunikasi, anaknya daripada BT, kita siap teman-teman. Nah ini pun ada semua itu. Saya nanya yang sifatnya apa, itu sana pun. Halinar, handphone, pungli, narkoba, nggak bisa. Ada juga pesan itu yang korup siapa tidak ada kita. Oh dia masih handphone, ini tahanan. Nanti itu. Iya, jadi tahanan dulu, baru nanti baru tahanan. Kalau sekarang warga binaan, ya, kalau di video berputar sih. Nah, inilah semua ini. Nah, ini apa saya katakan? Yang mau masuk semua ke dalam ini, itu cuma. Iya, ini lokernya. Ini lokernya. Nah, lihat titip semua. Itu pun dia bilang, segera ketika handphone Anda di sini sebelum handphone mentipkan Anda. Iya. Apa maksudnya itu? Iya. Oh berarti gara-gara HP pelanggaran akhirnya ada di kerangkeng. Iya, kerangkeng di situ ya. Iya, bagus ini. Oh sudah bubar menu tadi itu yang apa lagi itu yang apa lagi itu? Yang DH. Apalagi kan lagi? Tadi masalah masuk ini sudah selesai. Saudara pemirsa, ini bakal lepas kita seluruh Indonesia yang mendapatkan penghargaan bebas wilayah korupsi. Ini salah satu kriterianya yang diberikan. Beliau sendiri kalau mau masuk ke blok dia tidak bisa, dia harus bukti. Jadi Pak Kalapas sendiri memberi contoh. Katakan seperti dulu zaman Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana umatnya bisa mengikuti sampai akhir zaman karena beliau memberi contoh. Tapi terkadang di Republik ini banyak pejabat yang memberi aturan, membuat aturan, tapi dia tidak melaksanakan aturan itu. Tapi beliau benar-benar melaksanakan aturan ini. Dengan contohnya, tadi sebelum kita masuk, kita tadi menyamar, tidak memberitahu kepada salah satunya adalah Darustan, tidak tanya. Ternyata beliau bilang, maaf, Pak Kalapas tidak bisa menjawab karena HP-nya dalam loker. Ternyata bawahannya sendiri sudah menjelaskan bahwa siapa pun jurnal. Jadi termasuk Pak Kalapas, bilang iya. Kalau dipanggil Pak Kakanunin atau dipanggil oleh Menteri, bilang siapa punya manggil, selama HP dalam loker tidak bisa terjawab. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi contoh kepada seluruh lapas di Indonesia supaya ini bisa berbenah, dan anggarannya juga harus diperhatikan. Jangan hanya disuruh berbenah, tapi anggaran dan termasuk mereka remunerasinya, gajinya harus diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa di seluruh tanah air. Saat ini kami mendapatkan kunjungan yang kedua kalinya luar biasa dari Pak Kalapas kelas 2A. Tujuan kami sebenarnya datang ke sini hanya untuk wawancara khusus dari Jakarta karena beliau mendapatkan segudang prestasi yang kita anggap itu prestasi yang tertinggi di Republik ini. Karena seorang Kalapas bisa mendapatkan prestasi di WBK adalah zona wilayah bebas dari korupsi. Tapi setelah wawancara ini kita berkesempatan untuk berkunjung, dan yang mencengangkan bagi kita, ternyata dari bina lapas kok bisa membuat sandal hotel. Ini adalah sandal tamu. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang merasakan sandal ini di hotel-hotel, nah ini adalah buatan lapas. Dan mudah-mudahan nanti ini bukan hanya di hotel, bisa disuplai ke pasar umum supaya untuk meningkatkan ekonomi income per kapita masyarakat Bone. Nah, saudara pemirsa, tidak rugi rasanya kalau ada pejabat-pejabat tinggi Republik ini untuk berkunjung, dan lebih khusus Pak Kalapas di akhir posisinya bisa dinaikkan atau diberikan prestasi atau jabatan yang sangat tinggi di Republik ini. Beliau masih bisa mendapatkan jabatan kepala divisi di provinsi. Nah, mulanya adalah awal, karena ini bukan hanya karena dukungan terhadap beliau, tapi bukti adalah sebuah prestasi beliau. Tidak semua Kalapas bisa begini. Saya sudah mengunjungi banyak lapas, nggak pernah diperlihatkan ada hasil karya dari binaan. Nah inilah binaan. Ini bukan bohong. Kami di show. Ini tertulis novel. Nah, ini nggak bohong. Ini juga saya didampingi dari Intel DPP. Nah ini benar, asli Pak Samsurian. Ini tertulis novelnya. Mudah-mudahan karya ini adalah karya nyata, dan kita harap binaan ini setelah lepas dari lapas
dia berkarya, apa hasil cipta karyanya di dalam lapas diaplikasikan di masyarakat umum. Nah, ini sungguh luar biasa, ini prestasi. Mudah-mudahan beliau bisa diwawancari oleh mata nasional. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jauh-jauh dari Jakarta, saya jelaskan anti korupsi di Jakarta. Kami dengar dari sosial media itu banyak informasi sebut dan prestasi seperti yang kita lihat di dinding ini. Ya, Kalapas bisa mendapatkan yang susah didapatkan oleh seluruh Kalapas Indonesia. Bahkan di Kakanwil, yaitu namanya wilayah bebas dari korupsi. Apa kiat-kiat Pak Kalapas bisa melakukan itu? Ya, kiat-kiat yang sama bisa saya lakukan. Yang pertama adalah komitmen dulu. Komitmen kita bersama dan tolak ukur ini integritas, ya. Karena kita menginginkan bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat itu tidak ada yang berbelit-belit dan sifatnya tidak ada pungutan liar atau gratifikasi. Dan kita harapkan ini bagaimana caranya Lapas Watampone memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan warga binaan untuk mereka merasa nyaman dan mereka merasa terlayani. Karena kami di sini melayani bukan untuk dilayani, sehingga komitmen kita wilayah bebas dari korupsi agar supaya mereka masyarakat merasakan bahwa dalam hal berkaitan dengan kepentingan terhadap pemerintah itu betul-betul bersinergi. Ya, kami di sini di Lapas Watampone memang sudah berkomitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan layanan publik yang berbasis HAM juga. Kita komitmen tidak ada namanya pungutan liar, gratifikasi, dan segala macam. Dan kita memberikan layanan mereka itu yang tidak dengan berit-berit tapi menggampangkan, Oh ya, Pak Kalapas, memudahkan. apa yang membuat kiat-kiat gitu? Karena banyak juga aparat penegak hukum, pelayan publik, tapi ketika dia buat aturan, tapi aturan itu banyak dilanggar oleh anak buahnya. Apa kiat-kiat yang sangat strategis dilakukan oleh Pak Kalapas sehingga api benar-benar terapkan, dimasukkan ke loker ketika berkunjung, bahkan juga pejabatnya juga masukkan ke loker ketika masuk ke lapak-lapak binaan. Itu apa yang dilakukan oleh Pak Kalapas? Yang saya lakukan dulu bagaimana sarana dulu saya bangun. Dan kedua saya sosialisasi. Setelah sosialisasi tentunya pasti memberikan dampak apabila itu dilanggar. Ya. Dan saya berikan penekanan, kita dulu komitmen memberikan dulu perhatian kepada di luar dan kita, kalau kita yang sudah berbuat lebih dahulu. Dan ini tidak ada pandang bulu. Ya, tidak ada pandang bulu di sini. Kita betul-betul melayani masyarakat tanpa diskriminasi, bersih tanpa diskriminasi. Kalau Pak Kalapas ada yang memberikan tips? Kalau ada, saya berikan tindak tegas. Oh, Ya itu. diterapkan langsung. Saya terapkan langsung. Saya langsung lakukan action untuk petugas saya maupun warga binaan atau masyarakat yang tidak mendukung wilayah bebas dari korupsi. Mengapa Pak Kalapas membuat aturan untuk membuat dirinya juga semacam terisolir ketika harus masuk ke lapas binaan? Kenapa harus memasukkan HP-nya ke loker? Saya harus memberikan contoh. Oh, Ya, saya harus memberikan contoh kepada petugas saya maupun masyarakat dan warga binaan. Dan memang ini semuanya kembali kepada aturan perundang-undangan dari Menpan RB maupun Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang kita lakukan. Karena kita memang diharapkan untuk petugas, ya khususnya kita sebagai pekerja sipil, ya namanya KKN, ya, korupsi, ya, nepotisme itu kita hilangkan semua. Kita betul-betul menginginkan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. berarti Pak Kalapas ini tidak hanya sekedar statement tertulis aturan, tapi betul-betul memberikan contoh dari pribadi Pak Kalapas dulu. Betul, ya. Karena kita istilahnya jangan kita memerintah, kita yang turun di lapangan sendiri supaya mereka melihat ternyata aturan itu harus dari atas dulu ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Ini kita harus memberikan contoh apa yang bisa kita lakukan, bahwa benar ini yang perlu kita lihat dan bukan istilahnya hanya pejabatnya hanya duduk senanya saja, tapi bagaimana pejabat itu turun di lapangan semua, memperlihatkan bahwa mereka itu yang sebagai apalagi nanti dia sebagai role model. Ya, sebagai role model panutan. Jadi dia harus memberikan contoh ke bawah, ya, agar supaya anggota-anggota teman-teman ini dia tahu bahwa betul, bahwa ternyata pimpinan kita ini begini, kita harus ikut juga semua. Dan ini kita sudah komitmen dalam deklarasi dari ini namanya. Kita bertanda tangan dalam fakta integritas bahwa apa-apa yang kita harus lakukan untuk membangun BPK
Dan sekarang kita menuju ke WBBM, yaitu wilayah bersih, birokrasi melayani tanpa diskriminasi. Kita mewujudkan tahun 2020. Jadi kita harapkan nanti ini antara WBK dengan WBBM kita musandingkan. Dan inilah penghargaan yang paling tertinggi akan saya berikan nanti langsung. Apa target terakhir para Kalapas sebelum meninggalkan lapas atau diangkat menjadi posisi yang lebih strategis di Indonesia ini? Saya hanya ingin melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok saya. Itu saya harus kerjakan. Berkaitan dengan hasil apa yang saya sudah lakukan, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Ya, sekali. jadi istilahnya visi misi daripada presiden itu bagaimana kita bisa jalankan di lapangan. Itu tugas saya. Baik, terima kasih saudara pemirsa di seluruh tanah air. Saya Sekjen Laskar Anti Korupsi Jakarta, mewakili dari 34 provinsi dan 532 kabupaten kota. Kami benar-benar ini datang khusus dari Jakarta kemarin untuk wawancara beliau karena mendapatkan apresiasi langsung. Beliau ini tidak mudah mendapatkan award atau diberikan penghargaan dari pemerintah, dari beberapa kementerian. Karena tidak mudah, banyak aturan yang selama ini diterapkan tapi tidak dilaksanakan. Tapi beliau betul-betul memberi contoh. Mudah-mudahan ini adalah menjadi pegangan untuk semua lapas di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Kak Kanwil juga ini menjadikan beliau adalah percontohan dan beliau diberi posisi yang sangat layak untuk Republik ini. Karena Republik ini butuh orang yang komitmen, tidak hanya statement untuk membuat aturan, tapi dia memberi contoh untuk melaksanakan aturan. Demikianlah pemirsa kunjungan kami ke Bapak Kalapas. Terima kasih atas kunjungan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Amin, Kalapas kelas 2A Watampone, mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dari masyarakat sehingga pada tahun 2019 Lapas Watampone berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan selanjutnya kami mohon dukungan agar pada tahun 2020 Lapas Watampone dapat meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM dengan senantiasa memberikan saran dan kritik terhadap kinerja kami sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk Lapas Watampone yang lebih baik. Lapas Watampone pasti WBBM.